Salam Pak Yusuf, Pak Mike, dan seluruh teman-teman. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi ekspositori saya, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Krisnawati Kia. Pada saat ini saya akan membahas tentang diutus untuk melakukan pekerjaan besar yang terambil dalam Markus pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-13 dengan judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Bapak Ibu bisa membacakannya sendiri di Alkitab masing-masing. Nah, di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan di sana bahwa Yesus ditolak di Nazaret di tempat asalnya sendiri, sehingga di dalam ayat ke-6 Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Karena itu Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Nah, ke-12 rasul yang dimaksud di sini yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita bisa lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Nah, ke-12 rasul ini bertujuan untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus dalam misi memberitakan kerajaan surga, atau diutus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa dan untuk memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dijelaskan di sana bahwa ketika Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar, ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-berdua. Nah, tujuan dari berdua-dua yaitu supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Perutusan berdua-dua didasarkan pada pemahaman bahwa kesaksian hanya sah jika ada dua orang yang menyatakannya. Kemudian Yesus juga memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dengan tujuan untuk menyerang kerajaan iblis dan memperlengkapi mereka dengan kuasa tersebut. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 juga dijelaskan di sana bahwa Yesus memberi pesan kepada para murid bahwa para murid dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, yang artinya Yesus mau supaya para rasul-rasul tersebut benar-benar mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-10 juga dijelaskan di sana bahwa Yesus memberi pesan kepada mereka, yaitu jika di suatu tempat mereka diterima, maka mereka harus tinggal di tempat itu sampai berangkat dari tempat itu. Tetapi jika terjadi penolakan, para murid harus segera mengebaskan debu yang di kaki mereka. Nah, pengebasan debu yaitu sebagai peringatan kepada tuan rumah bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Artinya para tuan rumah tersebut ikhlas dan rela menolak pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para murid-murid atau para rasul-rasul tersebut. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-12, para murid pergi untuk memberitakan kepada orang-orang untuk bertobat. Nah, hasil dari keberanian mereka dan ketaatan yang mereka lakukan yaitu mereka dapat melakukan hal besar, yaitu mereka dapat mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Nah, strategi yang digunakan dalam perikop ini yaitu yang pertama, karena Yesus ditolak maka ia mengajar dan melatih dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Jadi ketika kita ditolak oleh orang yang mau kita beritakan Injil, maka hal yang kita lakukan yaitu kita mengajar dan melatih orang lain untuk kita utus kepada orang-orang yang telah menolak kita. Yang kedua, diutus berdua-dua supaya apa yang mereka beritakan sah dan supaya mereka saling menopang satu sama lainnya dan menjadi rekan handal dalam pelayanannya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7. Kemudian, kalau ada orang yang menerima para murid, maka mereka harus menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Yang kemudian mereka menggunakan kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka untuk mengusir banyak setan dan mengoles banyak
orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-13. Nah, kita juga bisa menggunakan kuasa itu kalau kita benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi kesimpulan saya yaitu, jadi para rasul melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menggerutu, mereka terus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah telah memberi mereka kuasa untuk melakukan tugas kerasulannya, yaitu mengabarkan kerajaan Allah supaya semua orang bertobat, sekalipun Yesus telah berpesan untuk tidak membawa apa-apa dan berpesan bahwa ada yang menerima dan ada juga yang menolak mereka. Saran saya yaitu diutus untuk melakukan pekerjaan besar perlu kesetiaan dan ketaatan. Dan yang lebih penting yaitu mengandalkan Tuhan serta membiarkan Tuhan untuk melakukan apapun yang Ia mau di dalam hidup kita. Pengutusannya memang rasanya tidak enak dan tidak menyenangkan, namun walaupun demikian kita tetap melakukan tugas kita untuk mengabarkan Injil supaya orang-orang yang belum percaya dapat percaya dan diselamatkan sama seperti kita. Dan kita juga tidak boleh takut karena Allah telah memberi kita kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar ini. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.